Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih sesuai dengan syariat Islam untuk menentukan hewan kurban yang layak dikurbankan. Pertama, nah terus gimana kalau misalnya kita melihat kesehatan mata dan juga mulutnya? Kalau untuk mata kita bisa melihat dari, untuk melihat tanda ternak sehat juga bisa dilihat dari nafsu makannya. Ketika dia diberi makan langsung dia makan, nah itu insya Allah sehat. Tapi kalau misalnya ketika jam makan tapi dia diem, nah itu harus diperhatikan gitu. Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah Sobat Kandang, nggak kerasa ya kita lagi menjalankan puasa. Dan sebentar lagi nih, beberapa bulan lagi akan ada Idul Adha juga. Gimana nih Sobat Kandang, udah pada milih-milih belum ternak yang akan dikurbankan di tahun ini gitu? Mau sapi, mau domba, mau kambing, atau malah mau unta? Nah Sobat Kandang, sebelum milih ternak nih, Babang Tuil mau ngasih tips and trik cara memilih hewan kurban yang baik nih, biar nggak salah, biar nggak ketipu. Jadi simak baik-baik ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farm ke Sobat Kandang lainnya. Udah nggak sabar? Ayo ikutin Babang Tuil hari ini, let's go! Nah Sobat Kandang, jadi kurban merupakan salah satu ibadah yang mana sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan oleh umat Islam. Yang mana kurban ini nggak asal-asalan, harus sesuai dengan ketentuan syariat yang diajarkan oleh agama dan dengan niat yang tulus. Begitu juga hewan kurban yang akan dikurbankan nantinya, ada beberapa syarat juga. Terus juga hewan kurban ini nggak semua hewan bisa dikurbankan, hanya ada domba, kambing, sapi, dan juga unta. Nah, penasaran syarat-syarat sahnya kurban, terus juga kira-kira tips and trik apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum memilih hewan ternak, utamanya domba? Let's go! Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih sesuai dengan syariat Islam untuk menentukan hewan kurban yang layak dikurbankan. Pertama, terkait cukupnya umur. Babang Tuil baca ini dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa umur hewan kurban adalah al-jazau, domba yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun, dan al-maiz, kambing Jawa yang berumur 1 sampai 2 tahun, dan al-ibil, unta yang berumur 5 sampai 6 tahun, dan al-bakar, sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Nah, jadi untuk domba ini berumurnya 6 bulan sampai 1 tahun nih. So, gimana sih cara tahu umur domba? Kalau secara gampangnya yaitu dengan melihat giginya. Kita bisa melihat nih, kalau misalnya dia sudah berganti gigi dari gigi susu jadi gigi induk, itu umurnya kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun. Cuman kita juga bisa menentukan nih umur 6 bulan tuh yang seperti apa sih, yang sudah meregang. Nah, kalau misalnya lebih pastinya tentunya lihat dari recordingnya. Di Yang Farm recordingnya itu tercatat nih, jadi kita tahu umur pastinya. Selain tadi cukupnya umur, domba juga harus sehat. Gimana sih cara ngelihat kesehatan? Kita bisa melihat dari
fisiknya nih. Pertama, dilihat dari bulunya halus, tidak kasar, terus juga dari kulitnya gitu ya. Dia tidak ada seperti kutu dan lain-lain. Terus bisa dilihat dari normalnya lubang alamiahnya seperti hidung. Hidung itu harus lembab, jadi ada basah-basahnya. Tapi jangan sampai meler juga. Kalau meler itu dia flu. Kalau kering itu dia berarti ada sakit gitu. Jadi harus lembab gitu, harus pas. Terus dari lubang duburnya harus bersih gitu ya, yang mana tidak, kalau misalnya dia diare atau mencret biasanya ada bekas-bekas kotoran. Nah, terus juga bisa dilihat dari telinganya nih, kalau telinganya bersih dia sehat, kalau kotor dia kemungkinan ada penyakit. Dari matanya yang jernih, tidak ada penyakit mata, terus juga dari kakinya tidak ada X ataupun O, dan juga dari perawakannya yang berisi. Nah, itu bisa dilihat dari fisiknya. Terus dari tingkah lakunya nih, aktif seperti ini. Ketika makan, dia makan gitu, tidak diam. Itu insya Allah bisa dikatakan sehat. Nah, terus gimana kalau misalnya kita melihat kesehatan mata dan juga mulutnya? Kalau untuk mata, kita bisa melihat dari luarnya ya, apakah matanya jernih, terus juga ketika kita pegang responnya aktif gitu ya, dia merem, biar kita bisa memastikan apakah domba ini buta atau tidak. Kalau misalnya matanya merah atau ada beleknya gitu, nah itu berpenyakit gitu, nama penyakitnya pink eye. Terus kalau dari mulut, kita lihat nih mulutnya apa bersih atau tidak, apakah ada kropeng di area mulutnya. Kalau misalnya ada kropeng itu dia sakit orf gitu sob. Nah sob, untuk melihat tanda ternak sehat juga bisa dilihat dari nafsu makannya. Ketika dia diberi makan langsung dia makan, nah itu insya Allah sehat. Tapi kalau misalnya ketika jam makan tapi dia diam, nah itu harus diperhatikan gitu, apakah dia sehat atau kurang fit gitu ya. Nah terus juga untuk tanda kesehatan secara legalnya bisa dilihat dari surat tanda sehatnya, berupa kalung yang digantungkan biasanya, atau surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan dan dinas kesehatan setempat. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa domba tidak cacat. Kita cek nih dari mulai telinganya robek atau enggak. Kalau misalnya telinganya utuh, insya Allah dia tidak cacat. Terus juga dari buah zakarnya atau testisnya harus ada 2 dan simetris gitu, seimbang. Gak cuma 1 doang. Nah, terus dari mulai kukunya harus lengkap, terus juga kakinya dan seluruh bagian tubuhnya gitu sob. Nah sob, selanjutnya kita lihat dari gemuk atau kurusnya. Gimana sih cara lihatnya? Kalau misalnya dombanya yang udah dicukurin gini enak, kita bisa lihat kegemukannya gitu. Kayak domba ini gemuk nih, cuman biasanya banyak juga domba-domba yang belum dicukur. Gimana sih cara ngeceknya? Kita bisa meraba bagian belakangnya, panggulnya atau pinggangnya ya. Nah ini bisa dilihat di sini biasanya banyak perletakan daging. Kalau misalnya di sininya empuk, terus kelihatan daging semua penuh, itu berarti gemuk. Sementara kalau misalnya domba-domba kurus biasanya bagian sininya tulang gitu, keras, nggak ada empuk-empuknya gitu sob. Terus untuk kurban diutamakan adalah domba jantan, tapi jantannya pun jangan yang sudah dikebiri, artinya masih utuh zakarnya atau testisnya. Jadi nggak boleh yang cacat. Kalau misalnya sudah dikebiri itu termasuknya ke dalam golongan yang cacat. Oke sob, Babang Tuil kan dari tadi udah ngejelasin nih panjang kali lebar kali tinggi terkait tips and trik cara memilih hewan kurban yang layak dan sesuai syariat. Terus nyarinya di mana sih? Tentunya di Young Farmer Farm. Sobat kandang bisa melihat langsung nih, datang ke kandang, ngecek sendiri keadaan dan kondisi domba yang ada di kandang Young Farmer Farm. Tentunya sudah sesuai syariat dan ketentuan. Gitu sob. Kita juga menyediakan berbagai pilihan nih, dari mulai bobot 20 kilo ada sampai bobot yang besar. Bahkan kita juga akan mengkurbankan domba dengan bobot terjumbo, yaitu 100 kilo up. Oke sobat kandang, makasih banyak udah ikutin Babang Tuil berkeliling hari ini buat sama-sama menyimak tips and trik cara memilih domba kurban, khususnya yang sesuai syariat dan ketentuan. Nah sobat kandang, sekali lagi Babang
Bang Tuil ingetin, kalau belum memilih ternaknya, langsung aja datang ke Yang Farmer Farm. Bisa juga hubungi adminnya di nomor di bawah ini dan pilih dombanya, karena sebelum kehabisan nih, banyak banget udah yang ngantri buat nyari domba di Yang Farmer Farm. Untuk selanjutnya kita mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, Bang Tuil untuk kali ini pamit dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farmer Farm ke sobat kandang lainnya. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Bangga menjadi peternak Indonesia, maju terus peternak Indonesia. Bye-bye.